Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Yohanes. Kita masih ada dalam seri renungan kitab Yohanes, dalam Yohanes pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-21. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita akan belajar apa kelimpahan yang kita miliki di dalam Tuhan. Kalau berbicara tentang kelimpahan, semua orang pasti merindukan kelimpahan. Tapi pertanyaannya, apakah sebenarnya kelimpahan yang sejati itu, yang sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita miliki? Itu yang saya rindu kita belajar bersama di pagi hari ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10 mulai ayat 10 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala dan murid-muridnya
orang-orang yang mengikut dia gambarkan sebagai domba-dombanya. Dan kemudian di ayat yang ke-10 saudara, dia berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang sebagai gembala bagi setiap umat-umatnya. Dan dia datang supaya umat-umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ada berbagai tafsiran tentang pencuri saudara. Ada yang berkata itu adalah setan, ada yang berkata bahwa itu adalah gambaran dari gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab, menggambarkan orang-orang Farisi dan sebagainya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah Yesus sendiri, dia datang berperan sebagai gembala. Dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang dia datang supaya umat-umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang bagi saya dan saudara supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kalau berbicara tentang kelimpahan, mungkin orang akan langsung berpikir tentang materi, tentang harta, tentang kekayaan. Ya, mungkin harta kekayaan adalah bagian dari kelimpahan. Tapi menurut saya, di dalam iman terlalu rendah kalau kelimpahan itu hanya diukur berdasarkan kekayaan, berdasarkan kelimpahan materi. Karena kalau hanya itu kelimpahan, itu sifatnya hanya sementara, dan orang-orang yang gak bertuhan juga mereka bisa mengalami itu. Dan itu semuanya kehampaan saudara, semuanya akan lenyap. Baik kita memiliki itu, saya berdoa saudara diberkati, saudara menjadi orang kaya, saudara menjadi orang yang diberkati. Tetapi bukan itu kelimpahan yang sesungguhnya. Kita mau lihat di sini, apa yang dimaksudkan Yesus sebenarnya bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ketika di ayat 10 dia berkata bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11 dia mulai jelaskan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba itu. Yang Yesus tekankan di sini bahwa domba-domba itu ada kecenderungan menghadapi bahaya, di mana domba itu digambarkan di sini sebagai makhluk yang lemah sebenarnya. Ada serigala yang bisa menerkam dia. Jadi domba itu membutuhkan perlindungan. Dan Yesus berkata, akulah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Dan dia berkata, dia bukan hanya melindungi domba-dombanya, bahkan dia berkata bahwa nyawanya pun dia berikan bagi domba-dombanya. Lihat saudara, Yesus menegaskan bahwa kelimpahan yang dia maksudkan adalah di mana ketika dia menjadi gembala bagi umat-umatnya, bagi domba-dombanya, maka domba-dombanya akan mengalami kelimpahan. Dan kelimpahan yang dia maksudkan adalah di mana dia sebagai gembala menyerahkan nyawanya pun bagi domba-dombanya. Artinya dia rela mati, dia serahkan nyawanya demi keselamatan, demi terlindunginya domba-dombanya. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya yang dimaksudkan Yesus, bahwa dia datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di mana kita punya gembala yang datang bagi kita, yang rela menyerahkan nyawanya untuk melindungi kita. Itulah kelimpahan saudara. Kelimpahan yang kita miliki lebih daripada kelimpahan materi. Kelimpahan yang kita miliki adalah di mana kita punya gembala yang rela menyerahkan nyawa bagi kita, punya gembala yang rela mati bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kematiannya itu adalah untuk menebus dosa kita. Adakah yang lebih mahal dari itu saudara? Adakah orang yang terkaya di dunia ini bisa membayar sesuatu supaya dosanya dihapuskan? Takkan ada apapun, harta apapun, kelimpahan, kekayaan apapun yang bisa menghapuskan dosa, saudara. Tidak ada. Hanya kelimpahan yang kita miliki di dalam Yesus, di mana dia menjadi gembala dalam hidup kita dan dia rela mati untuk menghapuskan dosa kita, sehingga dosa
yang seharusnya kita bayar dengan penghukuman kekal di neraka, Dia hapuskan di kayu salib. Itulah kelimpahan bagi kita, di mana gembala kita rela mati di kayu salib untuk menebus kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi Yesus datang supaya kita mempunyai kelimpahan. Apa kelimpahan kita, saudara? Ketika Yesus menjadi gembala dan Dia melindungi kita, Dia rela mati bahkan bagi kita, itulah kelimpahan. Itu sebabnya jadikanlah Yesus jadi gembala dalam hidup saudara. Itu sebabnya jalanilah hari-hari saudara dengan menjadikan Dia sebagai gembala yang melindungi, yang berkorban bagi saudara. Hari ini dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, jalani hari-hari saudara dengan menjadikan Yesus sebagai gembala, pelindung, penuntun dalam kehidupan saudara. Karena mati pun Dia rela supaya saudara terlindungi, supaya saudara diselamatkan. Itulah gembala kita yang baik. Lalu kemudian kelimpahan yang kita miliki ketika Dia datang bagi kita, saudara, ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, hal kedua yang Dia tegaskan di sini adalah bahwa Dia gembala yang baik bagi domba-dombanya, dan Dia mengenal domba-dombanya, domba-dombanya mengenal Dia. Artinya apa, saudara? Ada satu relasi, ada satu pengenalan antara gembala dan domba. Ada pengenalan. Tuhan mengenal domba-dombanya. Dia tahu segala sesuatu tentang domba-dombanya. Dia tahu masalah yang dihadapi domba-dombanya. Dia tahu penyakit dari domba-dombanya. Dia tahu apa yang kurang dari domba-dombanya, saudara. Apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Dia tahu segala sesuatu. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tahu segala kebutuhan saudara. Dia tahu segala kekurangan saudara. Dia tahu segala sesuatunya di dalam kehidupan saudara. Dan Dia mau mencukupkan, Dia mau menyediakan, Dia mau memulihkan atas segala sesuatu yang Dia tahu tentang hidup saudara. Bukankah itu kelimpahan yang tidak bisa dibayar dengan materi? Itulah kelimpahan kita di dalam Kristus, saudara, di mana kita memiliki Dia sebagai gembala yang mengenal dan mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan kita, dan kita pun mengenal Dia sebagai gembala kita. Dan saudara, kalau kita lihat ke dalam surat Paulus berkata segala sesuatu yang dulu kebanggaan, keuntungan bagi dia, itu sekarang dia anggap sampah oleh karena pengenalan akan Yesus. Jadi bagi Paulus yang paling utama itu adalah pengenalan akan Yesus. Itu lebih berharga dari apapun. Lebih berharga dari apapun. Itu sebabnya Paulus menganggap semuanya menjadi sampah. Dan sebagai umat yang memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup kita, kita mengenal Dia sebagai gembala. Itu kelimpahan, saudara. Kalau hari ini saudara memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, Dia mengenal saudara dalam segala sesuatunya, dan saudara bisa mengenal Dia sebagai gembala dalam hidup saudara. Itu kelimpahan, lebih daripada kelimpahan apapun. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat 16 Dia berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, katanya, yang bukan, yang dimaksudkan di sana sebenarnya adalah non-Yahudi, bangsa bukan Yahudi, termasuk saya dan saudaralah itu. Dan dikatakan bahwa itu pun akan dituntun juga. Artinya apa, saudara? Yang tidak layak, yang bukan masuk hitungan, dilayakkan dan dituntun, akhirnya menjadi satu kawanan. Artinya apa? Kelimpahan yang kita miliki di dalam Yesus adalah di mana kita yang bukan bagian dari orang-orang umat pilihannya, kita yang di luar dari kawanan itu, tetapi kita dilayakkan. Kita dilayakkan dan kita dituntun menjadi satu kawanan. Akhirnya kita layak menjadi umat Tuhan, layak menjadi orang tebusannya. Itu kelimpahan, saudara. Saudara diselamatkan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Saya diselamatkan bukan karena kebaikan saya, bukan karena kelebihan saya, semata-mata karena Tuhan yang menuntun saya, akhirnya memasukkan saya ke dalam satu kawanan, umat gembalaannya. Saudara juga demikian.
kita semua bisa diselamatkan saudara, dan menerima kehidupan kekal sampai selamanya semata-mata karena anugerahnya dalam hidup kita. Sekali lagi, semata-mata karena anugerahnya dalam hidup kita. Bukankah itu kelimpahan yang sesungguhnya? Puji Tuhan saudara, hari ini renungan firman Tuhan bagi saya dan saudara luar biasa, di mana Yesus datang supaya kita hidup berkelimpahan. Tapi kelimpahan yang kita miliki itu lebih daripada kelimpahan hanya materi, kekayaan dan sebagainya. Itu hanya bonus saudara. Tetapi kelimpahan yang kita miliki di dalam Yesus adalah di mana kita memiliki Dia sebagai gembala yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Itulah kelimpahan sesungguhnya. Dia serahkan nyawanya supaya kita selamat, supaya kita terlindungi. Tidak ada orang yang bisa membayar apapun yang dia punya di dunia ini supaya dia selamat dan bisa masuk surga saudara. Tapi kita mengalaminya karena kita punya Dia sebagai gembala. Itulah kelimpahan. Dan yang kedua, kita mengenal Dia sebagai gembala. Paulus berkata, semuanya jadi sampah bagi aku dibanding dengan pengenalan Yesus. Dan terlebih lagi, Dia mengenal kita. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kalau Dia tahu segala sesuatu, maka Dia akan memelihara, mencukupkan, memberkati kita. Bukankah itu kelimpahan? Dan kemudian Dia juga akan membawa kawanan yang bukan termasuk dari kawanan itu, tetapi akan dituntun ke dalam, termasuk kitalah itu saudara, orang-orang non-Yahudi. Tapi kita dilayakkan, kita diselamatkan, kita dituntun. Bukankah itu kelimpahan yang tidak layak dilayakkan? Tidak ada orang yang bisa layak selamat oleh karena kekayaan, jabatan dan sebagainya. Tapi saya dan saudara yang tanpa punya apa-apa, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Kita adalah orang-orang berkelimpahan. Saudara adalah orang berkelimpahan. Itu sebabnya miliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara. Jalani hari ini dengan menjadikan Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara. Maka sebenarnya saudara adalah orang-orang berkelimpahan. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Namun sebelumnya sekali lagi, jadikan firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara sepanjang hari ini. Jadikan Yesus sebagai gembala di dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Dan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah
mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah, maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani, mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik
dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anakmu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anakmu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anakmu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anakmu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anakmu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anakmu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anakmu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tanganmu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anakmu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anakmu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker, ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami, berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri, berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri, berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.